Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah ba'da. Pemirsa Khilafah Channel Ribbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersua kembali dalam program kajian online bersama Khilafah Channel Ribbon yang sempat libur selama sebulan lamanya ya, sampai hari ini pada akhir Mei. Sebenarnya kita akan mulai lagi pada Juni, tapi karena minggu ini sebenarnya awal yang mendekati juga dengan bulan Juni, sehingga kita mulai pada malam hari ini. Salam serta salawat tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga juga sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kita senantiasa saling mendoakan sama kaum muslimin di seluruh dunia agar kita semua selalu senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Khilafah Channel Ribbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sejatinya kita akan masuk ke kajian sirah. Namun ada perubahan sedikit, walaupun sama-sama sirah sebenarnya, tetapi ini lebih spesifik kepada pembahasan sebuah kitab yang dikarang oleh seorang ulama, seorang alim, Al-Alama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, yaitu kitab Ad-Daulah Al-Islamiyah. Dan pada malam hari ini kita akan kembali ke bab awal ya, karena sebenarnya sebelumnya sudah pernah dibahas sampai ke sangat jauh pada saat itu, sampai ke wafatnya Rasulullah SAW. Namun karena itu berapa tahun yang lalu ya, kurang lebih saat 2000 awal-awal pandemi pada 2020, 2 tahun yang lalu kurang lebih, sehingga mungkin akan lebih afdol kalau kita mulai lagi dari awal. Nah, seperti biasa membahas kajian sirah, seputar sirah dan pembahasan kitab Ad-Daulah, kita ditemani oleh guru kita, Kiai Haji Yasin Mutahar. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita kembali lagi nih pembahasan kita ya Kiai ya. Sudah berarti udah nggak bertemu dari memasuki bulan Ramadan. Ramadan sekarang udah lama banget. Syawal udah akhir, udah masuk Dzulqa'dah nih. Udah masuk bulan Dzulqa'dah ya, 2 bulan. 2 bulan nggak ketemu ya Kiai. Mudah-mudahan semuanya dalam kebaikan. Amin, amin. Ya, begitu juga para pemirsa Khilafah Channel. Amin, amin. Nah, pada malam hari ini memang spesial kita mengulang nih Kiai ya. Kita mengulang pembahasan kita tentang kitab ini, mungkin akan lebih melekat. Dan sebenarnya mengulang juga ini Kiai karena salah satu akun yang sebelumnya kita pakai kajian tuh yang lama Hilang. Ke Banet tuh yang akunnya, jadi kita hilang entah kemana. Nah, jadi agak sulit ditemukan akunnya kalau di search dengan lokasi kita. Dan mengulang itu sebenarnya kebiasaan belajar para ulama. Ulama itu rata-rata nggak ada ulama yang mempelajari satu kitab satu kali. Gitu. Ulama itu ada yang sampai belajar kitab Bukhari Muslim 1000 kali, 500 kali. Itu minimal 70 kali. Masya Allah, kita baru 2 kali nih. 2 kali juga sepintas-sepintas. Nah, mudah-mudahan kedua kali ini bisa lebih menancap lagi, lebih baik lagi dari sisi pembahasan dan dari sisi interaksi kita dengan pemirsa. Ya mudah-mudahan insyaallah mudah-mudahan kajian ini membawa keberkahan dan membawa pencerahan terkait dengan masalah daulah, yang mana masalah daulah ini seolah-olah ini masalah mencekam. Masalah mencekam karena ada upaya orang-orang yang tidak suka dengan Islam menakut-nakuti kaum muslimin dengan istilah daulah. Dengan istilah daulah gitu. Jadi daulah itu kan negara. Sebenarnya nggak usah aneh, karena ini bahasa Arab jadi kesannya gimana gitu. Kan kita berbicara negara biasa saja. Gitu. Ada ya negara A, negara B, negara C, ya negara dari masa ke masa ini berbeda-beda. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kepala negara. Kepala negara, karena itu Rasul adalah sosok yang paling tahu tentang cara bernegara, termasuk cara
bagaimana mewujudkan sebuah negara gitu, agar menjadi negara yang membawa kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, membawa kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab Daulah Islamiyah inilah jawabannya. Jadi yang akan kita kaji para pemirsa adalah kitab Ad-Daulah Al-Islamiyah. Mungkin nanti isi kitab ini bisa di-share sambil kita bacakan. Nah, nanti saya akan mencoba melengkapi pembahasan dari kitab Ad-Daulah Al-Islamiyah itu, kita kaitkan dengan kitab As-Sirrah An-Nabawiyah karya Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Ini salah satu kitab sirah favorit saya. Kemudian kita ada kitab Qiraah Siyasiyah Lis-Sirrah An-Nabawiyah. Jadi analisis politik terhadap sejarah Nabi. Tiga kitab inilah yang akan insya Allah menyertai pembahasan kita setiap malam Rabu. Gitu. Ini makin lengkap nih pembahasan. Ya, insya Allah. Ya. Ya. Mungkin kita tidak perlu berlama-lama lagi, kami persilakan langsung kepada guru kita untuk membahas langsung kajian perdana kita setelah libur hampir 2 bulan lamanya ini. Silakan Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi disampaikan, kita akan membahas sebuah kitab yang cukup penting dipahami oleh kaum muslimin saat ini supaya tidak salah paham terkait dengan konsep kenegaraan di dalam Islam. Maka di dalam kita hadirkan pembahasan tentang kitab Ad-Daulah Al-Islamiyah. Pembahasan kitab Ad-Daulah Al-Islamiyah ini berbicara tentang secara garis besar pembahasan di sini ada 4 mungkin, ya. Ada 4 pembahasan, inti pembahasan kitab Daulah Al-Islamiyah. Pertama adalah pembahasan yang diambil dari perjalanan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama berada di Mekah, sejak pertama beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Atau para ulama menyebutkan ini fase Makkah, ya. Dakwah fase Makkah. Nah, fase Makkah ini disimpulkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah sebagai fase Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan negara Madinah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan negara Madinah, negara di Madinah. Nah, ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Makkah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, fase Madinah. Fase Madinah ini adalah fase setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fase berdirinya negara, dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun negara itu, mengisi negara, dan bagaimana melebarkan pengaruh negara atau daulah Islamiyah ini dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Kemudian fase ini sampai secara garis besar yang kedua Rasul wafat, kemudian fase yang ketiga adalah fase dilanjutkannya kepemimpinan atau pemerintahan yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh para khalifah, setelah beliau. Nah, sampai secara umum di sini dijelaskan tentang runtuhnya Daulah Al-Islamiyah atau dilenyapkannya pemerintah Islam, khilafah Islamiyah pada tahun 1924 1343 Hijriah. Nah, setelah itu dalam kitab ini akan dibahas fase setelah tidak adanya daulah. Apa yang harus kita lakukan untuk kembali mewujudkan
daulah seperti di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini 4. Kemudian yang kelima, berarti ada 5 nih. Ada 5, isi kitab ini adalah tentang Masrud Dustur, sebuah rancangan tentang dustur, tentang undang-undang dasar pemerintahan di dalam Islam atau negara di dalam Islam. Jadi ada 5 fase ini. Ada 5 isi dari kitab Ad-Daulah Al-Islamiyah. 1, fase Makkah, 2 fase Madinah sehingga Rasul wafat, 3 fase Khulafaur Rasyidin, fase para khalifah dan khalifah-khalifah setelahnya secara global. Kemudian nanti akan dijelaskan tentang ya futuhat penyebar luasan Islam di fase sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan fase-fase setelah sahabat, hingga kemudian daulah Islam yang semakin meluas hingga runtuh. Fase keempat adalah bagian keempat adalah menjelaskan tentang pasca runtuhnya daulah Islamiyah, apa yang harus dilakukan, persoalan apa saja yang dihadapi oleh kaum muslimin, dan bagian yang kelima dari kitab ini adalah berbicara tentang Masrud Dustur. Insyaallah kita akan memasuki pembahasan kitab ini. Al-Fakir tidak membahas dari pembukaan secara rinci. Paling Al-Fakir hanya ingin memberikan catatan terkait dengan pembukaan ini, ya, pembukaan ini. Jadi kitab ini adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang sedang menempuh jalan dakwah Islam untuk mewujudkan sebuah pemerintahan Islam. Nah, beliau menyampaikan bahwa, ini saya langsung ke bagian 2 alinea terakhir saja. Ya, sebentar. Maaf, saya ingin menjelaskan tentang beberapa hal ya terkait dengan pembukaan ini, bahwa kenapa harus ada sebuah negara, kenapa harus ada sebuah negara di dalam Islam. Beliau menyampaikan di dalam pembukaan halaman 9, nah itu walaisat Ad-Daulah Al-Islamiyah, bisa dibaca di sana, rogbatan tasta'siru bin nufus anhawan. Yang namanya daulah Islam itu bukanlah sebuah keinginan yang mempengaruhi jiwa manusia berdasarkan emosional, berdasarkan hawa nafsu. Bukan sebuah negara yang diinginkan mengikuti keinginan hawa nafsu, ya. Bal hiya fardun awjabahullah 'alal muslimin. Melainkan daulah Islamiyah itu, sebuah negara di dalam Islam, adalah adanya merupakan sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin. Wa amarahum ayyakumu bihi, dan Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mendirikannya. Wa hadzarahum azabahu inhum qasaru fi adaihi, dan Allah memberikan peringatan kepada kaum muslimin jika kaum muslimin itu mereka lalai, ceroboh, tidak serius di dalam menunaikan kewajiban ini. Begitu. Jadi daulah Islamiyah itu bukan tuntutan emosi, bukan sebatas keinginan, bukan sebatas hawa, bukan sesuatu yang harus diwujudkan karena emosi. Tapi ini adalah semata-mata merupakan kewajiban. Nah, sebenarnya kewajiban tentang daulah, harus adanya daulah ini, ya tidak dibahas di dalam kitab ini. Ini dibahasnya di dalam kitab-kitab fikih, ya, dalam kitab-kitab fikih, dalam karya-karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang lain itu dibahas. Di antaranya dalam kitab Azhijah Daulah Al-Khilafah. Jadi setelah ini bisa dikaji nanti kitab Azhijah Daulah Al-Khilafah. Nah, di situ dijelaskan tentang kewajibannya, dan kewajiban adanya negara ini
ini diambil dari dalil-dalil tentang wajibnya mengangkat seorang imam, mengangkat seorang pemimpin. Jadi mengangkat seorang imam, mengangkat seorang pemimpin berarti apa? Berarti satu, mendirikan sebuah negara ketika negara itu belum ada. Yang kedua, meneruskan negara ketika negara itu sudah ada. Itu nasbul imam. Jadi nasbul imam di dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan tentang nasbul imam, kewajiban nasbul imam. Ya, kita ambil saja misalkan di dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah karya Imam Abdurrahman Al-Jaziri. Ya, beliau menyampaikan bahwa ittafaqul a'immatu ala annal imamata fardun. Sepakat semua imam mazhab, yaitu mazhab yang 4 maksudnya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, bahwa mengangkat, bahwa adanya imamah atau kepemimpinan atau pemerintahan di dalam Islam itu hukumnya fardu. Ittafaqul a'immah ala annal imamata fardun wa ala annahu labudda lil muslimin min imam yuqimu sya'iraddin wa yunsiful mazlumin minal zalimin. Dan bahwa sesungguhnya para ulama madhab yang 4 itu bersepakat bahwa kaum muslimin wajib memiliki seorang imam yang akan menegakkan syariat, menegakkan syiar-syiar agama, dan akan membela kelompok yang dizalimi dari kelompok yang berbuat zalim. Jadi ini contoh saja bagaimana perkataan atau pendapat para ulama yang diabadikan di dalam kitab Madzhabul Al-Fiqh wal Madzahibil Arba'ah, bahwa adanya imamah itu merupakan fardun, merupakan kewajiban. Kita pun bisa merujuk kepada kitab fikih, ya, kitab fikih yang lain, misalkan kitab fikih Syafi'i. Dalam Zubadnya Imam Ibnu Ruslan berkata, fardun 'alan nasi imamun yansibu wa ma'alal ilahi syai'un yajibu. Wajib bagi manusia, yaitu kaum muslimin, adanya seorang imam yang harus mereka angkat. Tidak ada kewajiban bagi Allah. Itu dalam kitab fikih. Dalam kitab tafsir kita bisa melihat, misalkan di dalam tafsir Qurtubi, Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami'ul Ahkam, Al-Jamil Ahkamil Quran, dalam juz pertama ketika menjelaskan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 30. Beliau menyatakan hadhil ayatu aslun fi nasbi imamin aw khalifatin yusma'u lahu wa yuta. Ayat ini merupakan asal atau dalil tentang wajibnya mengangkat seorang imam atau khalifah yusma'u lahu wa yuta, yang wajib didengar dan ditaati. Nah, itu. Karena itu di sini dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani bahwa mengangkat bahwa adanya daulah Islamiyah itu merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin, sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lainnya Allah akan memberikan ancaman kepada orang yang tidak menunaikan kewajiban. Karena dengan tidak adanya daulah akan ada nanti diabaikannya hukum-hukum Allah. Hukum potong tangan tidak bisa dijalankan, hukum qisas tidak bisa dijalankan, hukuman bagi pencuri, hukuman bagi orang yang berzina tidak bisa dijalankan, ekonomi, hukum-hukum amalah, ekonomi makro itu tidak bisa dijalankan, kemudian pendidikan Islam tidak bisa dijalankan, hukum sosial Islam tidak bisa dijalankan, dan politik dalam negeri, politik luar negeri tidak bisa dijalankan. Dengan begitu banyak hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang akan ditinggal nanti. Ketika hukum Allah ditinggalkan berarti syariat ditinggalkan. Ketika syariat ditinggalkan, Allah mengancam kita. Allah mengancam kita. Jangankan meninggalkan semua syariat, ngambil sebagian syariat kemudian mengingkari syariat yang lain, mengimani dan ngambil sebagian syariat, kemudian mengkufuri, mengingkari dan menolak sebagian syariat yang lain, maka itu diancam oleh Allah. Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumil qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Jadi kata Allah di dalam Al-Quran, kenapa kalian beriman terhadap sebagian Quran, terhadap sebagian kitab, wa
wa takfuruna bi ba'din, dan kufur terhadap sebagian yang lainnya. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan bagi orang yang melakukan hal itu dari kalian kecuali akan mendapatkan kehinaan di dalam kehidupan dunia ini, dan di hari kiamat kelak akan dikembalikan kepada siksa yang paling berat, begitu. Nah, kemudian di sini katakan, kenapa itu tidak wajib? Wa kaifa yardun rabbahum wa kaifa yurduna rabbahum wal izzatu fi biladihim laysat lillah. Nah, kalau tidak ada daulah, maka dikatakan bagaimana kita akan menjadikan Allah ridho kepada kita, sementara kemuliaan di negeri mereka laisat lillah, bukan untuk Allah, kedaulatan bukan untuk Allah, kemuliaan untuk selain Allah. Dengan tidak adanya daulah, maka tidak ada syariat, tidak ada hukum Allah. Wala li rasulih wala lil mu'minin. Dengan tidak adanya daulah, maka kemuliaan itu tidak lagi milik Allah, tidak lagi milik Rasul, tidak lagi milik orang yang beriman. Bagaimana kita bisa membuat Allah ridho kalau ternyata dalam kehidupan kita izzah, kemuliaan kaum muslimin, kegagahan kaum muslimin itu bukan lagi milik Allah, milik orang yang beriman, milik Rasul, milik orang yang beriman, tapi milik orang-orang kafir. Wa kaifa yanjuna min adzabihi, dan bagaimana mereka selamat dari murka Allah, wa hum la yuqimuna daulatan tujahizu juyus al-juyus wa tahmi as-sugur, sementara mereka tidak mendirikan sebuah negara yang akan menyiapkan pasukan untuk berjihad, wa tahmi as-sugur, dan negara yang akan menjaga benteng-benteng perbatasan. Wa kaifa yanjuna min azabihi, bagaimana mereka bisa selamat dari murka Allah, wa hum la yuqimuna daulatan tujahizu wa tahmi as-sugur wa tunaffidu hududallah, dan negara yang akan menerapkan hukum-hukum Allah. Bagaimana kita bisa selamat dari murka Allah, selamat dari adab Allah, sementara kita tidak mendirikan sebuah negara yang akan menerapkan hukum Allah, karena hukum Allah tidak bisa diterapkan tanpa negara. Gitu. Wa tahkumu bima anzalallah, dan bagaimana kita bisa mendapatkan ridho Allah, selamat dari murka Allah, sementara kita tidak memiliki sebuah negara yang akan menghukumi dengan hukum yang diperintahkan oleh Allah. Jadi sebenarnya satu hal yang wajar kalau kaum muslimin menuntut adanya sebuah negara. Dimanapun yang namanya konsep itu mesti membutuhkan negara untuk menerapkannya. Karena itu keadaan negara, keberadaan negara merupakan kebutuhan alamiah, kebutuhan tabiiyah. Udah otomatis manusia nggak bisa hidup tanpa negara. Aturan manapun tidak akan bisa dijalankan tanpa negara. Untuk menerapkan demokrasi butuh negara. Untuk menerapkan akidah sekuler yang melahirkan aturan-aturan sekuler butuh negara. Untuk menerapkan sistem ekonomi komunis, kapitalis, itu nggak bisa kecuali ada negara. Untuk menerapkan ideologi komunis agar ideologi itu nyata di dalam kehidupan, agar hukum-hukum yang lahir dari ideologi komunis butuh negara. Orang komunis saja menginginkan negara, tuh orang kafir juga menginginkan negara. Semuanya dari dulu kalau kita berbicara negara itu, ya sejak manusia ada itu pasti ada sebuah negara. Cuma di zaman primitif ya negaranya masih sederhana, tidak seperti sekarang. Gitu. Ya jangankan itulah, hewan aja butuh negara. Bukankah ada ratu lebah? Bukankah ada ratu semut? Gitu. Ya, bukankah ada raja singa? Gitu. Jadi itu kan dalam kehidupan alami hewan sekalipun membutuhkan itu. Manusia apalagi? Begitu. Nah, begitu. Jadi sebenarnya nggak aneh kalau umat Islam menuntut negara. Orang kafir aja menuntut negara, orang komunis menuntut negara. Aneh kan? Kalau orang komunis menginginkan negara komunis, orang kapitalis menginginkan negara kapitalis. Kita umat Islam nggak boleh. Nggak boleh menginginkan adanya sebuah pemerintahan yang Islam. Kan sangat aneh gitu loh. Ini bertentangan dengan tabiat manusia. Gitu. Apalagi ini bukan hanya tuntutan masalah fitrah, tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, min babi ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajibun. Segala sesuatu yang menjadi penyempurna yang wajib, hukumnya wajib. Tidak akan sempurna tegaknya hukum Allah tanpa adanya daulah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an diperintahkan oleh Allah untuk meminta kekuasaan kepada Allah. Jadi
dalam doa Nabi yang diperintahkan oleh Allah memerintahkan kepada Nabi untuk berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Gitu. Nah, Nabi minta kepada Allah sultanan nasira, kekuasaan yang akan menolong. Apa itu kekuasaan yang akan menolong itu? Kekuasaan yang akan menolong disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, nasiran li paraidillah, nasiran li dinillah, nasiran li kitabillah, wa li paraidillah, wa li hududillah, wa li iqamati dinillah. Akan menolong kitab Allah, akan menolong kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan, akan menolong hukum-hukum pidana atau hukum-hukum persangsian yang Allah tetapkan, kemudian akan menolong untuk membela agama Allah. Jadi Nabi diperintahkan untuk meminta kepada Allah doa itu, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, berikan kepadaku kekuasaan yang akan menolong. Walidzalika kana li zaman alal muslimin ayyukimu ad-daulah al-islamiyah, karena itu wajiblah kaum muslimin mendirikan daulah Islamiyah, li'annahu la wujuda lil Islam wujudan mu'assiran illa bid-daulah. Nah ini penting, harus digaris bawah ini stabilo. Ya, li'annahu la wujuda lil Islam wujudan mu'assiran illa bid-daulah. Karena kenapa harus ada daulah? Kenapa mesti ada daulah? Kenapa daulah itu menjadi wajib? Karena li'annahu la wujuda lil Islam, tidak akan ada eksistensi bagi Islam. Islam tidak akan eksis wujudan mu'assiran, dengan eksistensi yang berpengaruh, mempengaruhi yang lain, illa bid-daulah, kecuali dengan adanya negara. Wali anna biladahum, dan karena sungguhnya negeri mereka tu'tabaru daru Islam, la tu'tabaru daru Islam illa idza hakamat daulatul Islam. Negeri mereka tidak disebut dengan negeri yang Islam atau dar Islam kecuali jika dihukumi dengan daulah Islam, gitu. Walaisat ad-daulah al-islamiyah mahada minas suhulah. Namun meski demikian, meski wajib, memang daulah Islam itu bukan perkara yang mudah. Bihaisus tauziru al-mustawzirun aprodan kanu au hizban, ya, payusbihuna wuzara yatarabbaun bidastil hukmi, jadi mewujudkan daulah Islam itu bukan sesuatu yang mudah, sehingga akhirnya ya tidak daulah itu diwujudkan dengan sekedar orang menduduki pos-pos kekuasaan. Bukan begitu. Kalau kaum muslimin hari ini ada yang jadi menteri, ada yang jadi pejabat ini, apakah itu dinyatakan umat Islam sudah punya kekuasaan? Bukan itu yang dimaksud. Jadi bukan perkara yang mudah. Jadi tidak cukup hanya dengan itu. Mewujudkan sebuah daulah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mewujudkan daulah itu tidak identik dengan pemilu. Tidak identik dengan sekedar memilih pemimpin. Atau mesisihkan umat Islam dalam singgasana kekuasaan atau dalam pos-pos kekuasaan. Tidak seperti itu. Tapi jauh lebih dari itu. Jadi jalannya itu maprusah bil aswaq. Nah ini harus dipahami. Makanya nanti akan dijelaskan bagaimana tantangan Nabi baik sebelum dan setelah berdirinya daulah. Maprusatun bil aswaq. Jalan menuju tegaknya daulah itu dihampari dengan duri. Mahpufatun bil makhatir, dikepung dengan kebahaya. Mamluatun bil akobat, dipenuhi dengan tanjakan, hambatan. Wal masab, kesulitan. Gitu. Wadahika bisa kopah gairil Islamnya su'ubah. Nah, salah satu contoh kesulitannya itu apa? Adanya sakopah gairil Islamiyah. Adanya pemikiran selain Islam, peradaban, adanya ya budaya selain Islam, adanya sakopah ini yang dimaksud adalah pengetahuan yang lahir dari akidah. Adanya pengetahuan selain Islam yang bercakup dengan masyarakat, itu akan menjadi kesulitan tersendiri untuk berdiri sebuah daulah. Ya. Wabitabkir asathiya ukbatan. Begitu juga cukup akobah yang kedua yang dicontohkan di sini adalah adanya pemikiran-pemikiran yang dangkal. Itu menjadi sebuah tanjakan, hambatan tersendiri, ya. Wal wabil hukum al khadiyah lil ghazlil gharbi khuturatan. Dan salah satu contoh bahayanya itu adalah adanya kekuasaan pemerintahan yang tunduk kepada barat. Jadi beliau menyebutkan di sini ada tiga
yang akan menjadi kesulitan tersendiri di jalan berdirinya sebuah daulah. Yang pertama adalah adanya sakopah gairi Islamiyah, satu. Yang kedua adanya pemikiran yang dangkal. Kemudian yang ketiga adanya kekuasaan pemerintahan atau para penguasa pemerintahan yang tunduk kepada barat. Gitu. Innal ladzina yaslukuna tariqad da'wah al-islamiyah li ijadi daulah al-islamiyah innama ya'maluna liwusulil hukmi liyajaluhu tariqatan listinafil hayatil islamiyah fil biladil islamiyah wa hamlid da'watil islamiyah ilal alam. Orang-orang yang yaslukuna tariqad dakwah, orang-orang yang menempuh jalan dakwah untuk mewujudkan daulah Islamiyah, mereka hanyalah melakukan itu untuk apa? Untuk bisa sampai kepada kekuasaan. Mereka hanya berupaya untuk sampai kepada kekuasaan. Itu tujuannya apa? Itu tujuannya adalah untuk istinaful hayatil Islamiyah. Maksudnya apa? Daulah Islamiyah itu bukan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah berlangsungnya kembali kehidupan Islam. Itu. Jadi tujuannya itu bukan sekedar umat Islam punya kekuasaan atau umat Islam menduduki posisi-posisi kekuasaan. Bukan itu. Bukan umat Islam menduduki posisi politik, bukan sekedar itu. Tapi bagaimana dengan adanya kaum muslimin memiliki kekuasaan, yaitu memiliki daulah, itu istinaful hayatul Islamiyah bisa dijalankan. Karena itu yang harus dijamin itu adalah bagaimana agar istinaful Islamiyah ini bisa dijalankan. Ya, bisa satu, yang kedua mengemban dakwah ilal alam. Walidzalika tarahum la yaqbaluna al-hukma al-mujazza mahmat tanawat wasailul ibra. Karena itu kita melihat para pejuang yang berjuang mendirikan daulah Islamiyah, mereka tidak akan menerima pemerintahan atau hukum-hukum yang dimujazza, dibagi-bagi, hukum yang di kotak-kotak, hukum-hukum secara parsial. Mereka tidak akan, karena yang dituju adalah ingin menerapkan syariat Islam secara total. Ya, meskipun banyak bujukan-bujukan rayuan, wala yaqbaluna al-hukma al-kamil illa idza tamakkanu bihi min tatbiqi al-islam tatbiqan ini kalabian. Mereka tidak akan menerima hukum al-kamil, hukum pemerintahan yang sempurna, kecuali jika mereka memiliki kesempatan, kemungkinan, peluang untuk menerapkan Islam secara inkilabian, secara revolusioner, gitu. Wa ba'du fa inna kitab ad-daulah islamiyah ini. Dan setelah ini kami sampaikan bahwa kitab daulah Islamiyah hadza la yuqsadu minhu ayyu'arriqu lid-daulah al-islamiyah. Jadi kitab ini bukan untuk menjelaskan tarikh daulah Islamiyah. Bukan untuk menjelaskan rincian peristiwa-peristiwa. Jadi kitab ini sebenarnya bukan sebatas kitab tarikh, tapi lebih kepada kitab fikih sirah. Fikih sirah dari sudut pandang politik. Nah, sebenarnya sama dengan ini. Sama dengan kitab ini. Qiraah siyasiyah li sirah an-nabawiyah. Begitu. Sama kitab analisis, ya, fikih sirah. Wa innama yuqsadu bihi ayyushahidan nas kaifa aqama ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ad-daulah al-islamiyah. Dan wa innama yuqsadu bi, melainkan dimaksud, nih tujuan kenapa kitab ini dikarang. Nah, ini kita harus tahu sebelum lebih lanjut membahas ini, ya. Tujuan dikarangnya kitab daulah Islamiyah itu adalah ayyushahidan nas, ingin memperlihatkan kepada manusia, kaifa aqama rasul ad-daulah al-islamiyah, bagaimana Rasul mendirikan daulah Islamiyah. Jadi tujuannya ini satu. Itu satu. Kemudian yang kedua, wa kaifa hadamal kafir al-mustamir ad-daulah Islamiyah, dan bagaimana orang kafir penjajah meruntuhkan daulah Islamiyah. Kemudian yang ketiga, wa kaifa yuqimul muslimun ad-daulah Islamiyah, dan bagaimana kaum muslimin mereka mendirikan ayyuqimu al-muslimun, dan bagaimana kaum muslimin hari ini bisa mendirikan daulah Islamiyah. Ya udah lil alam an-nur alladzi yudi'u lahu tariqal huda fi halikiz zulumat, supaya dunia ini
supaya dunia ini kembali bersinar lah, supaya dunia ini kembali bercahaya begitu. Jadi tujuan dikarenanya kitab Daulah Islamiyah kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ada 3. 1, ya, ingin memperlihatkan kepada kaum muslimin, ya, kitab ini ingin menjadi bukti, dalil bagaimana Rasulullah mendirikan daulah. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah Rasul mendirikan negara? Iya. Jawabannya kitab ini. Betul. Jadi kalau ingin tahu, terus ikuti kajian. Setiap Rabu. Iya, ngaji. Gitu, ikut ngaji kitab ini. Belajar kitab ini. Ya. Kitab ini sudah bisa dicari di internet. Terbuka, silakan. Tinggal di-download. Ad-Daulah Islamiyah. Gratis. Nah, gratis. Ya. Kemudian, yang kedua, tujuannya adalah ingin memperlihatkan kepada kaum muslimin bagaimana orang kafir meruntuhkan daulah. Nah, jadi bagaimana Rasul mendirikan daulah sampai kemudian kaum muslimin tidak memiliki daulah. Nah, gitu. Jadi itu bagian pertama. Bagian kedua, bagaimana orang kafir itu tidak menghancurkan daulah Islamiyah. Yang ketiga, bagaimana kaum muslimin mewujudkan sebuah pemerintahan Islam, sebuah daulah. Ini penting sekali, ya, supaya tidak salah faham. Jadi jangan Anda menilai sesuatu kalau Anda belum tahu. Gitu. Al-hukmu ala syai'i far'un min tasawwuri. Dalam kaidah usul dikatakan begitu. Hukum ponis terhadap sesuatu itu merupakan cabang dari kemampuan kita menggambarkan sesuatu. Ini belum mampu menggambarkan daulah Islamiyah sudah memponis, wah itu berbahaya, itu membuat orang itu teroris, itu radikal, itu segala macam. Padahal dia belum ngerti. Padahal katanya gitu. Gak bisa menilai sesuatu itu gitu loh. Nah, ini penting gitu. Ya bagaimana Rasulullah SAW? Oh, Rasul itu hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Gak pernah Rasul berbicara politik lah. Mari kita baca kitab ini, gitu. Mari baca kitab ini. Kita ingin mengajak kepada kaum muslimin untuk cerdas menilai sesuatu, memutuskan sesuatu, menghukumi sesuatu. Jangan memutuskan sesuatu karena ketidaktahuan. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui ilmunya. Engkau enggak punya dalil, engkau paham ilmunya. Gitu. Jangan memutuskan sesuatu tanpa ilmu. Kenapa? Karena nanti inna sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal fuad, hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diminta pertanggungjawaban. Jadi tidak boleh kaum muslimin memutuskan sesuatu berdasarkan hoax, berdasarkan opini yang dikembangkan oleh buzzer RP. Iya. Nggak bisa gitu loh, memutuskan baik buruk, benar salah gitu, memutuskan mana ini berpahala atau tidak gitu, hanya berdasarkan emosi atau tulisan-tulisan para pembenci atau opini yang disebarluaskan di tengah masyarakat karena para pembenci. Kan itu Pak Fakir mengajak kepada semuanya untuk ikut kajian ini, share kajiannya seluas-luasnya supaya banyak orang yang mengerti, yang paham. Ya. Baik, kita masuk ke bagian pertama, ya, judul dari kitab ini, atau cukup pembukaan aja? Ya boleh, mungkin kayak boleh dilanjutkan dikit, karena kita malam ini sebenarnya pembahasan kita tentang titik awal dakwahnya. Nah nanti kalaupun ada pertanyaan nanti mungkin bisa dikembangkan ke depannya gitu. Iya boleh. Atau mungkin bisa jadi 2 sesi untuk bab pertama ini. Iya boleh. Boleh Ki. Ini udah jam 9 ya. Gak apa-apa ya Ki. Diskusi aja. Oh diskusi, oke boleh. Iya nggak apa-apa. Kita cek dulu ya, berarti kita nanti itu Kiai. Iya. Kalau ada pertanyaan. Kalau ini tidak ini, nanti minggu depan untuk tolak lagi. Untuk yang kedua. Iya. Oh, iya. Oke, pemirsa Laba Channel Reborn yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah ini tadi masih pembuka sebenarnya, tetapi ilmu itu sudah kemana-mana nih Ki. Masya Allah. Bahkan tadi kita bahas bagaimana kita harus memahami apa tujuan dari pengarang kitab ini, mengarang kitab Ad-Daulah Al-Islamiyah. Ternyata bukan sekedar pemanis sejarah, gitu kan? Kadang sekarang itu kita Kiai
menganggap bahwa sejarah itu atau sirah itu hanya sekedar pemanis. Ya. Mengenang sejarah itu hanya sekedar pemanis untuk sekedar menghibur. Padahal kalau Syekh Taqi mengarang kitab ini bukan itu, tapi ada 3 yang disebutkan tadi. Ya. Yang pertama adalah menggambarkan bagaimana Rasul mendirikan daulah, kemudian menggambarkan bagaimana orang kafir menghancurkan daulah, dan yang terakhir kembali lagi bagaimana kaum muslimin membangkitkan kembali daulah Islam. Ini penting banget. Jadi para pemirsa Channel Reborn, apabila ada pertanyaan mungkin ya ini kita selingi dulu pertanyaan. Silakan ditanyakan, saya cek dulu di itu Kiai. Apakah ada pertanyaan? Saya refresh dulu nih. Ini tadi soalnya sempat ada kendala mati listrik sebenarnya di sini Kiai. Oh gitu. Sebelum Kiai datang tadi itu Mas listrik di sini. Jadi saya cek dulu nih, luar biasa nih. Ternyata banyak banget nonton kita malam hari ini. Alhamdulillah. Ini karena dinantikan juga sebenarnya Kiai. Ada yang bertanya, kapan lanjut nih pembahasan daulah gitu. Alhamdulillah malam kita lanjutkan. Kita cek dulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya dari para pemirsa Khilafah Channel Reborn. Ini luar biasa pembahasan kita ini sebenarnya. Masih pembukaan, muqaddimah saja sudah mendapatkan banyak ilmu. Kita cek dulu pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah ini nampaknya masih pada paham semua Ki. Alhamdulillah. Kita bisa lanjutkan ke pembahasan sedikit aja, atau mungkin ini ada beberapa komentar nih ya yang mungkin bisa kita bahas juga. Nih ada satu orang yang mungkin salah paham dengan khilafah nih Kiai ini. Gimana? Pertanyaan bukan bertanya sebenarnya, mungkin kesalahpahaman aja. Kamil Yazdila berargumentasi khilafah itu adalah khilaf karena hampir semua khilafah Rasyidin itu mati terbunuh karena umatnya sendiri. Nah, ini berarti salah satu kesalahpahaman tadi nih ya. Masya Allah. Jadi khilaf itu kan berbeda dengan kata khilafah. Khilaf itu adalah bukan bahasa Arab. Khilaf itu kalau bahasa Sunda lupa. Kita khilaf berbuat salah. Gitu. Khilaf itu berbuat salah. Khilaf. Jadi khilaf ya. Khalafa yukhalifu mukhalafatan wa khilafan. Khilaf itu artinya berbeda, menyalahi. Khilaf itu menyalahi beda. Ya, kata khilaf kalau itu diambil dari bahasa Arab, khilaf. Aku khilaf itu salah, menyalahi aturan. Khilaf itu diambil kata khalafa yukhalifu mukhalafatan wa khilafan. Seperti jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Khilaf. Khilafah itu apakah khilaf? Ya tidak. Beda dengan khilaf. Khilafah itu ya itu adalah masdar wajan fi'alan. Jadi kalau khilaf yang dimaksud adalah kesalahan. Wajan wajan fi'alatun dari fi'il sulasi mujarrad. Khalafa yakhlufu khalfan wa khilafatan. Gitu. Jadi kata-kata yang berbunyi fi'alah itu menunjukkan profesi, menunjukkan sebuah pekerjaan, tijaratan, perniagaan, khilafatan, pemerintahan, gitu. Hiyakan itu jahit menjahit, hiyakah menjahit, hiyakah tijarah, kemudian ya gitulah. Jadi itu wajan fi'alatan ya. Menunjukkan makna profesi, hiyakah, kemudian apalagi wajan fi'alah ya. Kalau di kamus-kamus itu ada banyak lah. Jadi beda sebenarnya kata-kata khilafah tidak identik dengan khilaf. Kalau masalahnya ada perbedaan pendapat itu dimanapun ada. Orang kafir juga lebih banyak lagi perbedaan pendapatnya. Allah menyebutkan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Gitu. Jadi bukan berarti adanya perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin termasuk di dalam tubuh khilafah bukan berarti itu sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan. Ada perselisihan ya wajar, manusia alami itu. Yang
ada itu meski terjadi perselisihan, namun di dalam sejarah bagaimana kaum muslim itu cepat kembali dari perselisihan itu, cepat bertobat gitu. Ya, sempat ada perbedaan pendapat. Jadi ada ikhtilaf, ada tafarruq. Kalau ikhtilaf perselisihan dalam pendapat, tafarruq itu sudah bukan hanya pendapat, sudah mengarah kepada aksi begitu. Jadi yang mengatakan bahwa khilafah itu identik dengan perselisihan, mohon maaf, tolong dibaca lagi sejarah. Tolong dibaca lagi sejarah, dan sejarah itu harus dibaca merujuk kepada sumber yang dipercaya. Jangan merujuk kepada sumber-sumber yang dikarang oleh para orientalis. Karena ada kaum orientalis yang mereka mengarang kitab-kitab sejarah kaum muslimin dikarang oleh mereka untuk apa? Menggambarkan keburukan-keburukannya, untuk memonsterisasi, untuk memframing bahwa begini loh kalau Islam ditegakkan jadi begitu, dia begini itu ada pertumpahan darah, ada perselisihan begitu ya. Suka mencontohkan tuh Umar bin Khattab gitu, bagaimana gitu kan dibunuh, Utsman bin Affan dibunuh, Ali dibunuh. Nah, gitu. Itu yang membunuh bukan orang Islam, yang membunuh orang kafir gitu. bukan kaum muslimin. Perselisihan tidak terjadi di kalangan kaum muslimin gitu ya. Jadi begitu ya. Juga masalah ini berarti menjadi perhatian juga bagi kita semua. Semoga yang bertanya mungkin karena salah paham Kiai. Semoga salah paham dan malam hari ini menjadi paham, insyaallah. Amin. Kita lanjutkan lagi nih Kiai, ada pertanyaan sebenarnya Kiai yang masuk dari Pak Dede Hidayat nih. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ketika ada kelompok yang sudah memperjuangkan tegaknya kembali Islam, apakah mereka yang tidak berdakwah menjadi gugur kewajibannya, ataukah semua harus ikut berjuang? Nah, gimana nih Kiai? Mengembalikan hukum Islam ke muka bumi dengan tegak daulah, ini hukumnya fardu alal kifayah, fardu kifayah, bukan fardu ain. Ya, satu itu. Nah, kemudian apa bedanya fardu kifayah dan fardu ain? Fardu kifayah dan fardu ain sama-sama merupakan kewajiban yang diserukan kepada semua kaum muslimin. Bedanya cuma satu saja. Kalau fardu ain itu harus mesti harus dijalankan oleh setiap orang. Tidak bisa diwakili orang yang lain. Nah, kalau fardu kifayah itu jika ada orang yang telah menunaikan kewajiban itu, maka kewajiban itu gugur dari yang lain. Gitu. Nah, kewajiban itu kapan gugur? Kewajiban itu kapan gugur? Gugurnya adalah pada saat sudah tertunaikan. Sudah tertunaikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat sebagaimana mestinya. Dalam kaidah usul dikatakan la yakhrujul ma'mur an uhdatil amri idza fu'ilal ma'muru bihi ala ghairi wajhihi. Jadi sekali lagi nih, la yakhrujul ma'mur an uhdatil amri idza fu'ilal ma'muru bihi ala ghairi wajhi. Orang yang diperintah untuk menjalankan satu perintah tidak gugur dari kawasan perintah, artinya dia masih harus menjalankan perintah itu hingga apa yang diperintahkan itu telah ditunaikan, dijalankan sesuai dengan syarat rukunnya, sesuai dengan yang semestinya. Gitu. Nah, kalau ada yang, kami sudah memiliki daulah, apakah gugur? Cek dulu, daulahnya benar atau daulah-daulahan? KW. Nah gitu. Kalau KW belum gugur, satu. Nah, yang kedua, ya, bagaimana dengan orang jika belum gugur? Apakah wajib bagi semuanya? Wajib bagi semuanya menjalankan hukum ini jika sudah tahu tentang kewajiban itu.
Jadi kalau orang Islam tapi belum tahu tentang kewajiban ini, maka tidak dosa dia. Karena belum tahu kewajiban itu. Nah, yang sudah tahu kewajiban mewujudkan pemerintahan Islam, maka dia berdosa. Ketika dia diam, padahal pemerintahan Islam itu belum terwujud. Begitu. Wallahu a'lam. Berarti memang kita semua sampai saat ini kan belum terlaksana nih. Yeah. Berarti kita semua sebenarnya dalam kondisi wajib bagi yang tahu tadi. Ya, kalau kita sudah tahu wajib. Kalau belum tahu, ya gimana? Orang belum tahu mau menjalankan kewajiban atau belum sampai dakwah. Atau dakwahnya baru sampai kepadanya baru tentang sholat. Tentang akidah, tentang sholat, tentang rukun Islam. Tentang kewajiban itu belum dengar. Berarti belum wajib bagi dia. Nah, ini juga. Nah, paling nanti dia bisa ditanya kenapa belum tahu, padahal sudah ada yang berdakwah, padahal sudah ada ulama yang menjelaskan kenapa tidak ngaji, paling gitu. Nah, akan ditanya itu tentang tidak ngajinya itu gitu. Khawatir juga orang yang nggak mau tahu nih gitu ya kayak. Kan ada juga orang yang udah ada nih yang pendapat tentang itu tapi dia nggak mau tahu. Nah, itu jelas. Oh, berarti masuk juga kategori itu kayak Masya Allah. Belum apa-apa sudah kamu mendengar. Pokoknya jangan dengerin. Tutup aja telinga. Ngapa cari radio butut? Nah, ini juga bermasalah berarti kayak. Kalau itu kan belum apa-apa sudah benci. Gitu. Ya, Masya Allah, luar biasa banget nih ya. Terjawab sudah tadi pertanyaan dari saudara atau bapak siapa tadi? Dede Hidayat, ya semoga ini dipahami bahwa ternyata saat ini belum gugur kewajiban kita karena belum terlaksana secara sempurna walaupun sudah ada yang mengklaim nih bahwa sudah tegak daulah walaupun ternyata dicek belum. Kewajiban itu belum gugur dan bagi orang yang sudah tahu kewajiban itu. Tapi kalau bagi yang belum tahu gugur. Ya artinya dia tidak akan dosa karena ketidaktahuan dia. Paling dia paling nanti itu akan dari kenapa Anda tidak tahu hukum Islam kemana saja selama ini? Anda orang Islam belajar apa saja? Internet kemana-mana nih. Tapi kan memang masalah ini kan masalah yang relatif baru. Ya baru dipelajari oleh kaum muslimin akhir-akhir ini, rame oleh kaum muslimin di setelah ya abad 21 kesini lah ya, karena banyak umat Islam yang dulu disembunyikan, umat Islam yang sengaja tidak diberitahu, umat Islam yang tidak diajarkan dalam kurikulumnya, kurikulum pesantren nggak belajar itu, kurikulum kuliah nggak belajar itu. Nah kalau umat Islam tidak tahu karena kurikulumnya juga nggak ada yang mendakwahkan juga gitu loh, masih sedikit, belum terjangkau, kayak dia insya Allah diampuni. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, berarti kaum muslim memang juga ada problem di pengotoran pemikiran berarti Kiai, Masya Allah. Alhamdulillah ini terjawab sudah Kiai, dan waktu kita juga sebenarnya sudah lewat nih, tapi karena kita mulai tadi di pukul 20.15 berarti sampai di 20.15 mungkin 21.15 mungkin bisa ditutup Kiai. Ada satu pertanyaan lagi Kiai masuk nih. Ini pertanyaan terakhir untuk pertemuan kita malam hari ini dari Sidin Manasa. Bagaimana kalau ada yang mengatakan telah mendirikan khilafah seperti apa itu? Nah, ini tadi udah dijawab sebenarnya Kiai ya. Harus di cross check dulu negaranya apakah sesuai dengan tuntunan syariah atau tidak, seperti itu. Tapi mungkin ada penjelasan nih tentang pertanyaan ini. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Iya. Khilafah, bagaimana kalau ada yang mengklaim sudah mendirikan khilafah? Nah gitu. Nah ini harus dilihat dulu. Minimal syarat sebuah khilafah atau pemerintahan Islam itu, satu, dia menguasai wilayah dan jaminan keamanan di wilayah itu tidak bertumpu kepada kekuasaan dominasi yang lain, gitu, mandiri, milik dia, gitu, milik dia, jaminan kekuasaannya itu, ya. Kemudian yang kedua, betul-betul menerapkan Islam. Jadi kekhilafan itu menerapkan Islam. Kalau ada sebuah pengumuman bahwa kami sudah, misalkan ada jamaah gitulah yang kami sudah memiliki seorang khalifah, cek betulkah dia sudah punya wilayah yang betul-betul dia kuasai, kemudian betulkah dia sudah menerapkan hukum Islam. Nah kalau diumumkan tapi dia sebenarnya nggak punya kuasaan, hanya organisasi, itu berarti hanya sebutan saja.
Klaim. Ini hanya klaim saja, hanya sebutan saja begitu ya. Ada, karena kita mengetahui ada beberapa yang mengatakan demikian. Wallahu a'lam. Insyaallah. Ini juga ya. Berarti memang harus komplit nih belajar kita nih, para pemirsa Sahabat Cirebon, dari bagaimana itu khilafah dan seterusnya. Tapi perlahan-lahan insya Allah kita akan sampai ke titik itu, bagaimana syarat sebuah negara nanti akan dibahas juga dalam kitab ini, yaitu kitab Ad-Daulah Al-Islam ya, karya Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Oke, alhamdulillah ini pertanyaan terakhir, dan seperti biasa Kiai, kami persilakan kepada guru kami untuk memberikan closing statement dari kajian kita malam hari ini. Silakan Kiai. Ya. Demikian saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita tadinya mau bahas bab 1, tapi pembukaan pun ini merupakan sesuatu yang penting ya, supaya kita bisa tahu juga tentang isi dari kitab ini. Insyaallah bab 1 atau judul pertama yaitu tentang nuqtatul ibtida, titik permulaan dakwah, insyaallah akan kita bahas minggu depan. Dan mohon doanya dari semuanya. Ini ada berita duka ya, telah wafat Ibu Haji Wahyuningsih, istri dari Ustadz Abdullah Fanani. Ya, ini kebetulan ya beliau adalah seorang pendakwah, seorang wanita solehah. Ya, kita doakan. Beliau meninggal dunia pukul 20 tadi, 1 jam yang lalu di Bogor. Kita doakan, kita bacakan suratul Fatihah untuk beliau. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha taqabbal hasanati wa kaffir sayyi'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka ya Allah sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kesimpulan dari pembukaan tadi, sebenarnya 3 poin tadi yang disampaikan, bahwa tujuan dari dikarangnya kitab ini adalah untuk memperlihatkan atau memberitahukan kepada kaum muslimin supaya kitab ini menjadi saksi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan daulah, dan bagaimana daulah itu runtuh. Orang kafir bagaimana mereka meruntuhkan daulah, supaya ini jadi pelajaran bagi kita. Dan setelah daulah itu tidak ada, bagaimana kita kaum muslimin mewujudkan kembali daulah itu ke dalam alam nyata. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan closing statement disampaikan oleh guru kita, berakhir sudah kajian kita malam hari ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya di pekan depan setiap malam Rabu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Insyaallah pekan depan masih di judul yang sama, yaitu titik awal dakwah ala Rasulullah SAW. Kami dari seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.